Oke, udah terlihat ya. Sudah, Kak. Oke. Mau dulu atau mau ada Oh iya, Kak. pertanyaan dulu? Ya, ya Eh, silakan. aku mau kenalin diri sekali lagi sama makasih buat Kak Ahmad kesempatannya sudah mau menjadi narasumber saya dalam proyek buku digital reportase tentang Tomcat. Perkenalkan, nama saya Prasasti Skarkinasih dari kelas Q1. Ya. Oke, sama-sama para Sasti. Nah, kemudian untuk sekarang apakah mau langsung ada pertanyaan atau kita mau bahas dulu nih mengenai Tomcat ini? Bahas dulu aja, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi ya saya mulai ya. Nah, jadi sebenarnya kalau Tomcat ini, dia ini masuk dalam satu famili, namanya itu Staphylidae. Jadi Tomcat ini sebenarnya dia itu masuk kelompok kumbang-kumbangan, karena dia berasal dari ordo Coleoptera. Jadi kalau ordo Coleoptera berarti dia adalah kelompok kumbang-kumbangan, dan mengerucut kalau untuk Tomcat ini dia masuk ke dalam famili Staphylidae. Nah, di Indonesia sendiri dia dikenal dengan nama Tomcat ya. Kalaupun secara internasional dia disebut sebagai roof beetle. Tuh. Nah, kemudian untuk klasifikasinya secara ringkas seperti ini ya. Jadi dia juga dari kelas insekta dan tadi saya sebut dia dari Coleoptera ya, kelompok kumbang-kumbangan. Nah, sebenarnya dari Sapilinidae ini, dia ini spesiesnya sangat banyak ya. Ada sekitar 4.000 spesies. Nah, cuma kita di sini fokus ke satu genus ya, Paiderus spesies. Nah, ini yang waktu itu pernah ramai di Indonesia. Dan ini kita pernah dapat berita seperti ini kan ya, sebenarnya ini sudah lama ya. Tapi ini cukup pernah membuat booming di Indonesia. Ada di tahun 2015, 2012, 2020. Dan ini masuk berita bukan karena dia hama pada tanaman, tapi karena menimbulkan gejala seperti melepuh ya, ketika manusia menyentuh tomcat ini di kulitnya gitu. Dan nah, kira-kira kalau dari sekarang sendiri sebelumnya pernah cari referensi nggak atau tahu nggak nih kira-kira perannya apa sih kalau tomcat ini? Sebelumnya aku pernah cari dulu sebelum bikin pertanyaan. Jadi kan pertama kali dengar Tomcat itu langsung inget yang kabar dia tuh nyerang pemukiman sampai banyak nelan korban yang luka-luka kayak gitu. Tadinya mikir kalau misalnya Tomcat itu sebenarnya hama dan musuh dari para petani. Tapi setelah dicari lebih dalam, ternyata Tomcat itu bermanfaat buat makan si hama padi itu sendiri. Jadi sebenarnya Tomcat itu nggak berbahaya asalkan kitanya nggak ngusik kehidupan mereka gitu, Kak. Ya, ya betul. Ya karena sebenarnya kalau di alam itu kan semua kembali ke kesetimbangan ya. Ya, Kenapa ada sesuatu yang mengganggu, berarti kan ada kesetimbangan yang diganggu. Dan tadi kebanyakan yang membuat terganggu kesetimbangan ini adalah manusia gitu. Akhirnya dia menimbulkan kerugian gitu. ya, Karena sebenarnya kenapa dia bisa menimbulkan gejala seperti itu, yaitu sebenarnya bagian dari pertahanan dirinya. ya, Nah, jadi tadi benar peran dari Tomcat ini di pertanian ya, di pertanian sebagai predator. Predator itu artinya dia itu berperan untuk memakan serangga yang bersifat hama, yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya. Seperti contoh nih di sini ada tungau. Tungau itu ada yang berperan sebagai hama bagi tanaman. Ada kutu daun, ini juga hama pada tanaman. Kemudian mangot. Mangot di sini tuh belatung. Nah, jadi ada jenis-jenis seperti nyamuk atau lalat yang dia itu bisa berperan sebagai hama pada tanaman pertanian. Dan nanti tomcat ini berperan untuk memakan larvanya ini gitu. Nah, kemudian kutu putih. Kalau kutu putih ini pasti kita udah familiar ya. Sering kita temui gitu.
Misalnya sederhananya kalau kita punya tanaman pepaya, itu biasanya ada kutu putihnya kan. Nah, kutu putih seperti ini bisa dimakan oleh tomcat gitu. Jadi dia berperan sebagai musuh alami seperti yang tadi saya sebut di di topiknya Angelina tadi ya. Ada yang berperan sebagai musuh alami. Jadi dia tuh memakan secara langsung dengan alat mulutnya ini. Jadi alat mulutnya ini menggigit, mengunyah gitu. Jadi dia langsung memakan mangsanya ini ya dalam keadaan ya udah langsung hidup diambil dimakan gitu. Nah, tapi ternyata tomcat ini bersinggungan gitu dengan kehidupan manusia. Efeknya ternyata cukup berbahaya ya. Kulit itu seperti terbakar, kemudian melepuh. Dan juga ada yang berpendapat jangan disentuh. Nanti Iya. kulitmu terbakar. Nah, sebenarnya itu bukan karena bersentuhan dengan tomcat ini. Sebenarnya di kampus vokasi Sukabumi juga ada kok tomcat. Saya biasa ketemu di ini di kamar mandi. Beberapa kali saya menemukan tomcat ini. Hmm. Sebenarnya dia banyak gitu, apalagi kan di kampus Sukabumi kan masih banyak lahan-lahan yang ini ya lahan yang rumput ilalangnya masih banyak gitu, Iya. masih banyak sawah. Karena tomcat ini juga bisa kita mudah temukan di sawah, di kebun gitu. Karena emang itu habitatnya gitu. Dia mencari ini mangsanya. Maka kenapa kalau kita lihat di berita memang banyaknya itu dia menyerang di daerah-daerah yang memang banyak tempat pertaniannya gitu. Nah, kemudian sebenarnya kenapa sih dia bisa menyebabkan melepuh gitu ya? Ini juga bisa buat edukasi nih buat adik-adik nanti, adik-adik TK. Kalau kita ketemu tomcat, hinggap di tangan, jangan dipukul. Oh Sebenarnya ya. yang menyebabkan terbakar itu cairan dari dalam tubuhnya. Dia mengandung cairan yang bersifat toksik terhadap kulit. Nah, sebenarnya ini tuh masih dalam perkiraan ya sebenarnya yang menyebabkan terbakar ini apa gitu. Dan Iya. ini juga pernah diteliti oleh teman seangkatan saya waktu S1. Nah, ini ada tiga kemungkinan dan ini masih perlu dibuktikan gitu. Jadi yang pertama ada kemungkinan bahwa di dalam tubuh tomcat ini dia punya bakteri simbion atau bakteri yang bersimbiosis sama dia gitu. Nah, ketika dipukul bakteri ini akhirnya mengeluarkan sesuatu yang bikin kulit melepuh. Nah, yang kedua itu kemungkinan lainnya adalah tomcat ini memiliki senyawa kimia di dalam tubuhnya, dalam cairan tubuhnya, yang ketika terkena kulit manusia, yaitu akan menimbulkan efek terbakar. Dan kemungkinan yang lainnya yaitu adanya interaksi antara cairan tomcat ini dengan bakteri yang bersimbiosis dengannya gitu. Jadi cairan ini berinteraksi dengan bakteri tersebut sehingga menghasilkan sesuatu yang bersifat toksik gitu bagi kulit manusia. Nah, ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi gitu. Nah, tadi kalau tidak salah ada pertanyaan juga ya, apa sih perbedaan Iya. semut sama tomcat gitu. Jadi Iya. kalau di kembali lagi ya, jadi kalau di Indonesia itu ada nama-nama yang justru itu tuh bias ya jadinya ya. Tomcat ini kan ada yang sebut sebagai semut apa gitu ya. Saya lupa Iya. semut apa yang dipanggilnya. Tunggu. Semut Charlie, Kak. Ya, semut itu ya, Iya. semut Charlie. Hmm. Tapi sebenarnya itu bukan semut ya. Dari klasifikasi taksonomi aja beda. Kalau semut kan ordonya aja dari ordo Hymenoptera. Hymenoptera ini sekumpulan serangga yang berasal dari jenis semut, tawon, lebah. Nah, itu masuk ke ordo Hymenoptera. Kenapa sih dibedakannya itu dari apanya? Nah, dari sayapnya. Jadi ptera itu artinya sayap ya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, semut itu sayapnya seperti ini, seperti membran aja gitu. Dan dia tubuhnya itu terlihat gitu lekukannya. Kan kalau serangga itu dibagi jadi tiga bagian ya tubuhnya. Yang pertama ini kan ini, yang pertama adalah kepala nih, yang saya gerakkan dengan kursor. Nah, yang kedua ini toraks. Toraks ini yang tengah ini. Nah, yang paling belakang ini adalah abdomen. Abdomen itu perut kalau di manusia. Jadi seperti ada perbedaan gitu, ada lekukan gitu kan, Iya. pemisah. Nah, kalau ini, tomcat juga sama, karena dia serangga, dia dibedakan berdasarkan kepala, terus ke toraks, abdomen, cuma dia lekukannya nggak sedetail ekstrim ini.
Ya, gitu loh. Dan yang lainnya juga tomcat ini sayapnya itu strukturnya beda dengan semut. Tadi kan semut kan hanya membran ya. Kalau iya, tomcat ini dia tuh sayapnya dua pasang, yang depan itu dia tuh tebal. Ini tuh sebenarnya dia sayapnya itu ditutup di dalam sini. Nanti ada videonya di sini kita bisa lihat. Jadi ini tuh sebenarnya sayap depan itu disebutnya elytron. Dia tuh dia itu keras. Kalau kita pernah lihat serangga kumbang tanduk, iya, nah itu kan pernah. dia sebenarnya itu sayap kan, tapi dia keras. Nah pas dia mau terbang pasti dia buka itunya kan sayap kerasnya kemudian keluar seperti membran juga lapisan tipis gitu untuk terbang. Nah tomcat juga sama karena dia kan kelompok dari kumbang-kumbangan gitu. Gitu. Kalau perannya sama, mereka sama-sama predator. Oh, Tapi kalau Ordocoleoptera nggak semuanya predator ya. Ada kumbang yang berperan sebagai hama juga, hama tanaman gitu. Oke, coba kita buka videonya deh. Ini video nih, video tuh. Waduh, error sebentar. Belum kelihatan ya? belum, Kak. Oke, coba saya ini kan dulu. Oke, udah terlihat? Sudah, Kak. Ya, ini audionya nggak saya ini ya, jadi nggak kedengeran ya. Nah, jadi ini kan di alam kita bisa temukan gini ya. Ini dia tuh sebenarnya persiapan untuk terbang. Coba cepatkan. Nah, ini yang tadi di sebelah sini dia mengeluarkan sayapnya. Nah, ini mulai terbuka. Jadi ditekuk sayapnya gitu. Dan setelah ini dia bisa terbang gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tomcat ini satu sisi dia bisa jadi sahabat untuk petani. Nah, satu sisi juga kalau kita yang nggak hati-hati juga bisa melukai petani. Oke gitu, gimana? Ada pertanyaan atau diskusi lagi? Oh, ya. Aku mau nanya, kalau perkembangbiakan tomcat itu sama seperti serangga lainnya atau ada perbedaannya ya, Kak? Kalau tomcat ini dia kan bermetamorfosis ya kalau serangga. Dia Iya. itu masuk tipe metamorfosis holometabola. Jadi tahapan perkembangannya itu telur, larva, pupa, kemudian imago. Nah, imago ini fase dewasanya gitu. Kalau misalnya tomcat itu hidupnya itu sendiri atau berkoloni seperti eh, serangga lain, Kak? Kayak lebah kan itu dia berkoloni ya. Semut itu berkoloni. Kumbang itu juga kan beberapa ada yang berkoloni ya, Kak. Apa tomcat juga seperti itu? Kalau tomcat itu umumnya sih soliter ya. Soliter itu artinya ya dia sendiri-sendiri gitu.
Biasanya sih kalau predator soliter. Nah, kalau semut lebah itu kenapa berkoloni? Karena mereka disebut sebagai serangga eusosial. Karena mereka memiliki kasta. Kalau semut lebah itu di dalamnya itu ada struktur kastanya. Ada kasta ratu, ada kasta pekerja, ada kasta prajurit. Jadi kenapa mereka bersama-sama itu? Karena mereka memang serangga sosial disebutnya gitu. Nah, selain semut sama semut sama lebah, rayap juga serangga sosial. Rayap juga Hmm, sama. Rayap juga ada kastanya, kasta pekerja, prajurit, sama reproduktif kalau lebah. Kalau rayap ya, kalau rayap juga gitu. Jadi ada tiga kelompok itu serangga sosial. Jadi mereka akan terus apa ya bersama-sama gitu membuat koloni. untuk tomcat sendiri apakah ada predatornya, Kak? Kalau predatornya sendiri, sejauh ini saya belum cari sejauh itu ya. Kalau Iya. predatornya ada atau tidak, dan belum saya temukan juga gitu. Apakah ada predatornya atau tidak? Tapi biasanya sih kalau di alam itu ada predator yang dimakan predator lagi gitu. Hmm, Mm-mm, gitu. Tapi tomcat ini bermanfaat juga untuk ini apa namanya kayak orang batang coklat tuh yang bisa menyebabkan kerusakan di padi. Nah itu bermanfaat orang apa, tomcat ini buat mengendalikan orang. kalau untuk cara mencegah serangan tomcat kan tadi kata Kakak, kalau misalnya ada yang hinggap kan jangan dipukul ya, Kak. Itu Ya, apa ada cara lain gitu, Kak? kalau cara lain Hmm, sebenarnya kan kalau ini kan bukan serangga yang merugikan bagi pertanian ya. Nah, iya, jadi untuk apa untuk penelitian lebih lanjutnya itu juga belum banyak gitu pengendaliannya seperti apa. Tapi yang jelas ya di sini lebih baik mencegah gitu selain tidak dipukul ketika hinggap di tangan. Nah, kita juga usahakan memakai pelindung misalnya pakai baju bertangan panjang atau pakai biasa kan kalau petani kan ada yang pakai sarung tangan ya buat ngarit iya. atau apa. Itu juga bisa bermanfaat juga sehingga Hmm. tidak terjadi kontak langsung dengan kulit gitu. Sama Kak izin nanti boleh minta PPT-nya nggak Kak untuk bukti, untuk informasi tambahan? Boleh, boleh nanti saya kirimkan ya. Kemudian juga nanti saya mau minta tolong kalau buku digitalnya sudah jadi, saya mau lihat gitu, minta tolong dikirimkan. Iya, baik Kak. Boleh Kakak on cam untuk dokumentasi Kak? Oh ya, bukunya belum dibuka di sini. Nah, oke, 1, 2, 3. oke. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Semoga lancar tugasnya. Amin.